Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selalu selamat pagi anak-anak hebat kelas 8. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan untuk materi gambar ilustrasi yang sebelumnya sudah dibuat dan anak-anak sudah mencoba memilah antara teknik pembuatan gambar ilustrasi dengan cara digital maupun dengan cara manual. Dan anak-anak kemarin sudah melakukan review dari gambar ilustrasi yang sudah Pak Guru sajikan di dalam tabel dan beberapa sudah banyak yang mengumpulkan. Untuk itu, ini Pak Guru berikan kunci jawabannya sambil kita akan membahas bersama-sama gambar ilustrasi apa saja yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di review project kali ini, ada gambar ilustrasi nomor 1. Ini berupa contoh, jadi teknik pembuatannya adalah teknik digital, kemudian kalau dilihat, objek ilustrasinya adalah hewan, manusia, dan juga tumbuhan, serta kalau di jenis ilustrasinya adalah kartun. Nah, kemudian untuk yang kedua, kunci jawabannya adalah gambar ilustrasinya seperti ini, jadi teknik pembuatannya ini secara manual. Dan objeknya berupa manusia, serta dia termasuk jenis karikatur. Ya, silakan dicek kembali di kemarin jawabannya kira-kira sudah betul atau belum. Kemudian untuk gambar ilustrasi yang ketiga, seperti ini tekniknya adalah manual, dan berupa manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini ada hiasan kepalanya ya, dan dia termasuk jenis ilustrasi vignette. Review yang keempat, nah ini jelas dibuat secara digital ya atau melalui teknologi komputer. Kemudian objeknya kebanyakan adalah manusia dan dia termasuk jenis komik. Kemudian yang kelima, gambarnya seperti ini. Ini awalnya dibuat dengan teknik manual dan objeknya berupa manusia dan juga tumbuhan atau bunga. Kemudian dia termasuk ilustrasi karya sastra seperti itu. Nah, kemudian nomor 6 ada dibuat dengan teknik digital, objeknya berupa hewan, ya, fokus utamanya adalah hewan, dan dia termasuk jenis kartun. Kemudian yang ketujuh, ini ada gambar yang dibuat dengan teknik manual, kemudian objeknya berupa hewan dan juga tumbuhan itu bambu ya, dan musang, tetapi dia berupa vignette, artinya banyak ragam hias di dalamnya, atau bukan bentuk-bentuk real yang dimaksudkan. Itu adalah coretan-coretan yang untuk mengisi ruang-ruang kosong di dalam sebuah narasi. Kemudian yang nomor 8 ini dibuat dengan teknik manual, lukisannya atau objeknya berupa tumbuhan, yaitu pohon, dan dia biasa digunakan sebagai ilustrasi karya sastra. Meskipun tidak ditampilkan teksnya ya, tapi bisa dijadikan seperti itu. Kemudian ada nomor 9, yaitu dibuat dengan teknik digital, di mana objeknya adalah manusia dan hewan, itu tentang kucing, dan juga yang memiliki kucing ya, yang punya. Kemudian ada jenisnya merupakan komik. Yang terakhir, ini merupakan ilustrasi yang dibuat dengan teknik manual, objek manusia, meskipun dia bukan manusia yang lengkap penggambarannya, di situ hanya dilihatkan mulai dari bagian perut hingga ke kaki, itu tetapi kita bisa melihat bahwa itu adalah objek manusia, dan juga ini merupakan ilustrasi karya sastra, jenis ilustrasinya. Nah, setelah minggu yang lalu, dan Pak Guru sudah sampaikan hari ini tentang review project, artinya anak-anak sudah bisa mengenali jenis-jenis gambar ilustrasi, teknik pembuatannya, maupun objek apa saja yang bisa digambarkan menjadi bentuk ilustrasi. Nah, untuk itu, ayo kita menggambar ilustrasi. Kalau sebelumnya kita menggambar model atau menggambar bentuk, kalian sudah mampu sekarang menggambar ilustrasi. Setelah bentuknya dibuat, sekarang kita mengikuti dengan narasi atau cerita ya. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan? Itu sama seperti gambar-gambar yang lain, ada pensil. Ya, bisa menggunakan bahan grafit atau arang yang ketebalannya beragam. Pak Guru selalu menyampaikan bahwa di pensil itu ada kode tulisan yang merupakan simbol bahwa pensil itu memiliki ketebalan yang berbeda. Contohnya misalnya 2B, B-nya itu artinya bold. Ya, kalau yang H itu berarti hard, seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan pensil saja, kemudian kertasnya bisa menggunakan kertas gambar masing-masing,
Jika tidak ada atau tidak memungkinkan, silakan menggunakan buku tulis seperti itu. Kemudian menghapus, karena kita masih belajar, mungkin beberapa bagian-bagian akan dihapus seperti itu diperbolehkan. Dan juga pewarna. Nah, pewarna ini digunakan untuk memberikan warna-warna yang sesuai dengan karakter atau yang ingin anak-anak tampilkan di dalam gambar ilustrasi tersebut. Itu untuk teknik yang manual. Kemudian ada ilustrasi digital. Ini diperbolehkan bagi anak-anak yang bisa atau mampu menguasai perangkat teknologi, maksudnya rekayasa komputer, yang bisa digunakan untuk menggambar melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Artinya ilustrasi itu bukan mengambil dari berbagai sumber, misalnya Google, terus itu bisa dijadikan inspirasi, tetapi tetap pengerjaannya mulai dari nol ketika itu merupakan teknik digital adalah anak-anak yang membuat sendiri, seperti itu. Itu jika teknologi komputer. Tidak hanya berupa komputer atau laptop ya, tetapi bisa berupa handphone dan yang lain, itu dipersilakan. Nah, kemudian apa saja sih langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan kalau anak-anak mau membuat gambar ilustrasi? Nah, yang pertama menentukan tema gambar. Temanya ini sangat mudah karena nanti akan disediakan narasi atau anak-anak akan membaca dulu narasinya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian kita harus melihat siapa sasarannya. Misalnya ke anak-anak, berarti gambar itu harus mudah dipahami oleh anak-anak. Ke usia SMP, usia SMA, orang dewasa, dan yang lain. Kemudian menentukan jenis gambar ilustrasi yang sesuai. Maksudnya anak-anak bisa memilih ada komik, kartun, karikatur, dan yang lain. Itu bisa dipilih untuk membuat sebuah ilustrasi. Yang ketiga, menentukan prinsip seni rupa pada objek gambar. Maksudnya, di sini gambarnya itu harus memiliki konsep seperti keseimbangan, kemudian keindahan, rapi, proporsinya benar, atau besar kecil ukuran di dalam gambarnya itu benar. Itu namanya prinsip seni rupa. Dan kemudian mulailah menggambar sketsanya. Sketsa itu yang belum ditebali ya, garis dasarnya dulu. Ketika masih ada kesalahan, kalian bisa menghapusnya dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan arsiran atau warna untuk memperkuat objek atau memperjelas objek yang sudah anak-anak gambar sesuai dengan narasi atau sesuai dengan cerita yang nantinya disiapkan. Seperti itu. Itu adalah prosedur atau langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Nah, ini contohnya. Pak Guru menyampaikan teks ini panjang, jadi nanti Pak Guru sampaikan filenya ya, kalau dibaca nanti tidak selesai. Ini merupakan cerita tentang merak cantik yang congkak, karya Pak Guru, kemudian di situ nanti dijelaskan bahwa merak itu sombong, hingga akhirnya dia itu nanti mengejek hewan-hewan lain yang tidak memiliki bulu indah seperti dirinya, dan dia nanti ditangkap oleh pemburu, tetapi diselamatkan oleh 2 ekor tupai yang membantu mereka dan lebah. Ya, jadi mereka kabur pemburunya, akhirnya meraknya malu dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya dia tidak menjadi sombong lagi. Seperti itu inti ceritanya. Nah, dari cerita yang Pak Guru sudah buat ini, Pak Guru juga sudah menyediakan gambar ilustrasi yang sesuai seperti ini. Nah, gambar ilustrasinya misalnya pertamanya adalah sepasang merak seperti ceritanya ya. Kemudian ada merak yang menunjuk tupai, mengolok lah istilahnya seperti itu digambarkan, diilustrasikan. Kemudian ini dia sering membicarakan kejelekan hewan-hewan lain dengan teman-temannya yang memiliki bulu indah sama sepertinya. Jadi digambarkan beberapa burung yang bulunya bagus seperti kakak tua, jalak Bali, dan sebagainya. Itu penggambarannya seperti ini. Dan kemudian ada merak yang selalu dipuji-puji oleh tupai ini, begitu. Jadi gambarnya disesuaikan dengan isi teksnya atau narasinya. Nah, ini ketika meraknya ditangkap oleh pemburu, kemudian ada tawon yang menyerang pemburu, kemudian ini meraknya sudah rusak bulunya dan merasa malu, seperti Pak Guru ceritakan tadi, dan akhirnya dia menjadi baik dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya, dia tidak menjadi sombong lagi. Jadi gambarnya digambarkan seperti ini. Itu adalah contoh naskah dan juga contoh ilustrasi yang sudah Pak Guru buat. Nah, sekarang proyeknya adalah buat gambar ilustrasi versi kamu. Satu saja ya, versi kamu sendiri dari teks yang Pak Guru sudah sediakan di sini. Nah, jadi narasinya seperti ini. Siang itu anak-anak bergerombol di samping rumah. Pakaian mereka warna-warni, beberapa ada yang lusuh. Rata-rata dari mereka bertelanjang kaki bersiap untuk bermain engklek. Salah satu permainan yang sedang ramai dimainkan di desa. Mereka memulai permainan dengan gembira. Melompat-lompat secara bergantian, berlomba untuk mencapai puncak engklek yang mereka gambar di atas tanah. Beberapa menunggu giliran dengan berjongkok, bersorak-sorai, menyemangati teman-teman sambil menunggu giliran bermain. Maksudnya begitu. Ya, ini adalah narasinya dan anak-anak ini tidak ada standar betul atau salah. Ya, tidak ada standar betul atau salah. Ketika kalian membuat gambar ilustrasi, silakan bebas berekspresi asalkan ketika Pak Guru melihat, orang lain melihat, itu bisa memahami. Oh, ternyata di dalam gambar itu ceritanya seperti ini yang Pak Guru tulis ini. Ya, seperti itu. Nanti tantangannya adalah silakan membuat ilustrasi yang mudah satu buah gambar saja yang mewakili sedikit atau secara keseluruhan cerita dari yang Pak Guru sampaikan. Permainan engklek tahu ya, nanti bisa dicari. Engklek itu yang lompat-lompat dengan garis-garis di tanah itu. Nah, itu insya Allah mudah. Nah, itu mungkin anak-anak untuk proyek minggu ini. Pak Guru mohon maaf belum bisa Zoom secara langsung karena mungkin tidak enak badan dan banyak kegiatan. Jadi Pak Guru sampaikan melalui YouTube agar lebih mudah diakses dan melalui grup agar anak-anak lebih mudah untuk membaca kembali materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selalu semangat pagi. Tetap berprestasi dari rumah.